Kita berjumpa dalam channel yang sama. Di Siraman Kalbu Sore kita berdoa. Allah yang sungguh baik, Allah yang perkasa, Allah satu-satunya. Biarlah Engkau oleh Roh Kudus-Mu membuka mata hati kami, sehingga kehidupan kami senantiasa berfokus kepada kuasa Tuhan. Terdengarkan sabda-Mu yang kekal itu, yang memimpin kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita sore hari ini terambil dari Zakaria pasal 14 ayat 9, dikatakan demikian. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Allah menjadi raja. Tuhan menjadi raja. Itu berarti bahwasanya Tuhan itu menyatu dengan umat manusia, mengetahui bagaimana kondisi hidup umat manusia, dan Dia memimpin, menguasai, menata kehidupan umat manusia. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Zakaria mengatakan bahwasanya ketika Dia menjadi nabi di tengah-tengah bangsa yang dipilih oleh Allah itu, dikatakannya bahwa hanya Tuhan yang menjadi raja ketika itu. Artinya kedaulatan Tuhanlah yang berlaku di tengah-tengah semua umat manusia. Tidak ada raja, presiden, perdana menteri yang menjadi wakil Tuhan ketika itu. Kalaupun ada, tapi yang jelas itu mengacu kepada pimpinan Tuhan langsung lewat orang yang Dia pilih, lewat orang yang Dia pakai. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, dari namanya satu-satunya. Hanya Tuhan di antara itu satu-satunya dan nama satu-satunya. Itu berarti bahwa Zakaria mau mengatakan yang lain tarafnya yang disembah oleh bangsa lain tidak sampai dipahami sebagai Tuhan, tapi sebagai dewa, sebagai Tuhan. Walaupun dalam konsepsi hidup mereka yang mereka sembah itu adalah Tuhan atau ilah kecil. Tapi Zakaria mau mengatakan kepada umatnya, kepada umat Allah, bahwa disembah oleh orang lain di luar daripada bangsa Israel, di luar daripada bangsa yang dipilih oleh Allah, jikalau mereka menyembah Allah mereka, dewa mereka, dewi mereka, hakikat kuasa pengaruhnya tidak sampai menyamai, menyeimbangi daripada Tuhan Allah bangsa Israel, yakni Yahweh, yang mengikatkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada umatnya, umat Israel yang dibawanya keluar dari Mesir di bawah pimpinan dari Musa. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus hal itu jelas. Dikatakan, anakku engkau, pada hari ini engkau kuperanakkan. Yang jelas diperanakkan bukan berarti secara biologis. Allah mengangkat Yesus menjadi pemegang kekuasaan, raja yang mutlak. Orang yang percaya dipimpin oleh kuasa, dipimpin oleh kekuatannya, dan hanya Dia yang senantiasa menjadi penguasa dalam hidup mereka, orang-orang yang percaya. Biarlah firman Allah ini mau menunjuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menguasai, merajai kehidupan kita, sehingga hidup kita ini membawa kemuliaan namanya, membuat orang bersuka cita. Karena itu karya penyelamatan Allah dalam nama Yesus yang menjadi raja itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menjadi manusia. Engkau mengangkat anakmu Yesus Kristus memimpin kami di tengah-tengah dunia ini, agar kehidupan kami membawa kemuliaan namamu, membawa damai sejahtera. Karena itu buktinya engkau hadir di tengah-tengah dunia ini. Sejahterakan hati dan pikiran kami yang mendengarkan sabdamu, termasuk jikalau ada saudara-saudara kami yang menderita sakit di balik tembok, di dalam ukuran tertentu, diisolasi dengan umum, terbatas beraktivitas bersama-sama dengan umum, termasuk untuk beribadah raya bersama teman-temannya.
Biar Engkau Tuhan, Engkau Raja yang menembus batas tembok itu, hadir di hati dan pikiran mereka, dan pasti untuk menyembuhkan, menyelamatkan mereka, mensejahterakan mereka, karena Engkau Allah, dalam nama Yesus yang kami sembah, yang luar biasa, Juru Selamat itu. Amin.